Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badru Jaman, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan Kedua Universitas Pendidikan Indonesia kategori 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan atau pengambilan video pembelajaran sebagai syarat dari uji kinerja, di mana materi yang akan saya ajarkan adalah produksi pengolahan hasil nabati, yaitu berupa pembuatan sari buah karpina di SMKN 1 Cipatas Cianjur. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma'bad. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari materi tentang produksi pengolahan nabati, ya. Nanti dalam kegiatan pembelajaran ini kita pertama belajar teori dulu di kelas, yang kedua nanti kita belajar praktikum di ruang laboratorium. Pertama nanti kita akan mempelajari tentang teori-teori apa sih nanas, apa sih wortel, begitu ya. Nanti kita insya Allah akan membuat produk namanya sari buah karpina. Karpina itu apa? Carrot and pineapple, ya. Ini merupakan produk asli SMK 1 Cipanas, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Baik, saya absen terlebih dahulu, ya. Arti cinta, oke, kemudian Alia, kemudian Aji, hadir, kemudian Arpan Yusuf, hadir, kemudian Aulia Nur Fazria, hadir, Sri Mustika, kemudian Jahra. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Ya, ini biar pagi hari ini tambah semangatnya, ya. Baik, anak-anakku semua, kalau kita belajar tentang dunia SMK, memang ini agak berbeda, ya. Makanya SMK itu punya jargon. Jargonnya itu apa? SMK hebat, SMK bisa, begitu kan? Jargonnya seperti itu. Karena memang SMK itu ya sekolah menengah kejuruan, ya, yang berbeda dengan sekolah menengah atas, ya. Kalau mereka yang sekolah menengah ke atas itu lebih fokus kepada pembelajaran yang sifatnya apa ya? Sifatnya itu teori-teori gitu ya. Tapi kalau di SMK pembelajaran plus praktikum. Ya, karena memang dunia SMK itu dirancang untuk membuat siswanya terampil begitu, ya. Apa kaitannya keterampilan yang harus kita punya dengan nanti kehidupan kita yang akan datang? Itu ada sebetulnya, ya. Kalau kita merujuk pada sebuah hadis Rasulullah SAW, pintu rezeki itu ada 10 kata Rasulullah itu, ya. Dari 10 pintu rezeki itu, 9-nya itu dari dunia perdagangan. Satunya profesionalitas. Profesionalitas itu seperti misalnya kamu kerja di kantoran, begitu ya. Terus kamu misalnya apa? Jadi insinyur, jadi dokter, itu profesionalitas tuh, ya. Tapi Rasulullah sudah menganjurkan 9 itu dari perdagangan, dan ini terbukti hari ini sebetulnya. Coba kamu perhatikan, orang-orang kaya baik level kita di Indonesia atau level dunia, dipegang siapa? Bukan orang-orang profesional, maksudnya bukan orang-orang yang jadi dokter, yang jadi insinyur, tapi mereka-mereka yang bergelut di bidang dagang gitu, mendirikan PT, memproduksi barang. Microsoft misalnya punyanya Bill Gates, Amazon misalnya punyanya Amazon siapa? Orang terkaya di dunia. Bahkan apa itu? Yang baju itu, ya. Sekarang orang terkaya di dunia, ya. Orang Indonesia pun rata-rata kan pedagang semua kan, ya. Bahkan dikuasai oleh orang-orang Tionghoa begitu kan, yang disebut 9 naga itu. Nah,
Sudah terbukti ya, 14 abad yang lalu itu Rasulullah sudah mengatakan bahwa 10 pintu rezeki, 9 itu dari perdagangan. Makanya kalian sebetulnya orang-orang beruntung sebetulnya. Mengerti akan cara hidup begitu. Ya. Baik, kalian ngerti ya pembuatan sari buah karpina. Ya. Sebelumnya mungkin kalian pernah belajar teori dan praktek tentang pembuatan misalnya sari buahnya nanas misalnya, ya sari buahnya misalnya produksi yang paling banyak di Cipanas ini stroberi, pernah nggak stroberi? Belum stroberi, nanas sudah, buah naga sudah, oke. Artinya kalian di situ sudah punya pengalaman bahwa pembuatan sari buah itu prosesnya seperti apa, kalian sudah ada basic pengetahuannya seperti itu, ya. Baik, coba kita perhatikan ya. Cara membuat minuman sari buah. Tapi sebelum saya ke sini ya, karena tadi basicnya sudah ada, saya ingin bertanya, misalnya untuk menyiapkan alat bahannya kalian sudah ngerti ya, ketika harus membuat sari buah. Contohnya apa? Menyiapkan alatnya seperti apa? Biar ada bayangan. Menyiapkan alatnya seperti alat apa namanya apa saja begitu. Apa misalnya? Talenan. Terus pisau. Wadah baskom. Terus apa lagi? Blender dan satu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan siapkan alat komunikasinya atau HP-nya. Kita pretest terlebih dahulu. Linknya kita menggunakan Google Form, ya. Linknya sudah dibagikan, sudah semua. Oke, silakan diisi seperti itu. Kasih waktu 10 menit. Nah, itu semuanya ada 10 soal, ya. Kalau betul semua, per soalnya 10 poin berarti 100 seperti itu. Sudah semua? Sudah. Baik. Kalau sudah, coba perhatikan kembali, ya. Oke. Sebelum saya memulai mempresentasikan cara membuat sari buah karpina, ya, saya mau bagikan LKPD-nya dulu, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Oke. Baik. Coba kamu perhatikan dalam LKPD tersebut, ya. Dalam LKPD tersebut nanti di bagian halaman yang kedua, ya, di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya itu nanti dibagi latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Dari mana mengambil datanya? Ambil datanya dari langkah-langkah kegiatan yang di atas. Yang pertama misalnya mengidentifikasi alat dan bahan, ya. Seperti tadi, ya. Ketika kita melakukan pembelajaran, ya, ukuran keberhasilan sebuah pembelajaran mengerti tujuan dari pembuatan sari buah karpina. Yang pertama, kita harus mengerti tujuan kenapa kita harus memilih alat dan bahan, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua tujuannya misalnya apa? Kriteria, ya, kriteria bahan bakunya seperti apa, begitu. Bahan tambahannya seperti apa, ya, kriterianya itu, ya. Itu salah satu keberhasilan sebuah pembelajaran, harus mengerti dari tujuan pembelajaran dan kriterianya. Dan yang lainnya ada juga, ya, yang lainnya yang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat dan bahan. Nah, itu menjadi indikator keberhasilan dari sebuah pembelajaran juga, seperti itu. Ya, coba kamu perhatikan langkah-langkah kegiatan. Yang pertama itu mengidentifikasi alat dan bahan, ya, pada pembuatan sari buah karpina. Yang kedua, bagaimana cara pengolahan sari buah karpina. Ya, cara membuat minuman sari buah karpina dari nanas dan wortel. Ini pendahuluan. Jelas? Lengkap, ya.
karbohidrat ada, kalsium ada, lemak ada, protein ada, ya. Kalori sebagai energi ketika kita beraktivitas juga banyak, ya, 49 kalori, ya. Vitaminnya lengkap, ya. Wortel, ya, mengandung beta karotin. Biasanya wortel untuk apa wortel? Fungsinya mata, ya. Kita tahu kalau wortel itu untuk. Nah, ini wortel juga mengandung serat yang baik, ya, untuk pencernaan, ya. Selain mata, dia juga untuk pencernaan karena mengandung serat yang baik dan menjaga kesehatan jantung, ya. Terlebih dahulu sebetulnya, ya kan, kita cuci terlebih dahulu, baik wortel maupun nanas, karena ini dalam rangka untuk menghilangkan patogen atau bakteri yang nempel, ya. Karena sebetulnya pada saat sortasi itu kan si buah itu selain terkontaminasi oleh oleh bakteri-bakteri yang ada pada lingkungan tersebut, kita juga manusia kadang membawa bakteri juga, ya. Misalnya ada namanya Staphylococcus, ya, Streptococcus, itu dari kita tuh, ya. Kita mengandung bakteri ini kita, ya. Kita mengandung bakteri, ya. Enggak bebas 100% bebas bakteri, enggak, ya. Terasa begitu. Itu segar, apalagi kalau didinginkan, ya. Diminumnya tuh menggugah selera lah, seperti apalagi bulan puasa, ya. Apalagi lagi haus, aduh. Ya. Oke, itu cara membuat sari buah Carpina, ya. Nah, ini video pembelajarannya, ya. Sebentar, karena ini kekhasan SMK Cipanas, SMK 1 Cipanas, jadi untuk pembuatan sari buah yang benar-benar Carpina itu nggak ada, adanya nanas begitu. Jadi saya ambil yang nanasnya aja. Nah, ini tahap terakhir, ya. Oke. Baik, ya. Materinya sudah saya sampaikan, video pembelajarannya juga barusan kalian lihat, ya. Sekarang silakan kelompoknya kita bagi dulu, ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Gimana, ada kesulitan? Tidak ada. Untuk diagram prosesnya gimana, diagram alirnya? Bisa dipahami, ya? Oke, karena tadi sudah diterangkan juga, ya, dijelaskan juga. Baik, siap untuk presentasi? Siap. Dari kelompok mana dulu nih yang siap? Kelompok 3 dipersilakan untuk presentasi terlebih dahulu. Kelompok berapa? Gak apa-apa, tinggal ini aja. Oh, nomor 1 dulu, silakan. Yang kelompok 1. Ya. Baik, untuk kelompok 1, silakan. Ya, semuanya maju di depan. Lewat belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, ya, masing-masingnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil lembar kerja untuk sari buah Carpina ini. Saya Kusin Febrianti. Saya Rika Rakita. Saya Jahna Ramdhani. Saya Muhammad Rizal. Saya Rita Farida. Kami akan langsung saja. Pendahuluannya yaitu 1, latar belakang. Untuk pembuatan Carpina di latar belakangi oleh membludaknya wortel dan nanas di daerah Cipanas. Karena banyaknya wortel dan nanas, kita memutar otak untuk melakukan pengolahan baru atau pengolahan yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, dibuatlah Carpina, yaitu yang singkatan dari carrot atau wortel dan pineapple atau nanas. Baik, langsung saja. Latar belakangnya, tujuan mengidentifikasi bahan dan
Baik, tiba pada bagian akhir yaitu refleksi dan kesimpulan ya. Mungkin refleksi yang akan kita lakukan masing-masing kelompok diambil dari rumusan masalahnya. Silakan untuk kelompok 1 untuk refleksinya seperti apa? Mengalami kesulitan proses ekstraksi pada bahan. Berarti di sini yang dimaksud bahan itu bisa bahan bakunya, bisa bahan tambahannya. Ya kan? Mengalami kesulitan. Kelompok 2 tingkat kematangan dan kualitas buah. ya, tingkat kematangan dan kualitas buah. Ya, itu akan mempengaruhi ya. Kelompok 3 karena penggabungan dua bahan tersebut kan banyak yang tidak disukai oleh masyarakat. Jadi kayak sebuah tantangan Iya, buat kita. tantangan buat produk baru ya. Oke, baik. Bisa disimpulkan begini, dari 3 rumusan masalah yang menjadi refleksi kita hari ini, ya yang pertama tadi tentang ekstraksi bahan baku begitu ya. Ya memang karena memang belum kita praktikumkan, jadi kita masih mendeskripsikan di kepala kita ya. Ini ekstraksinya seperti apa begitu ya. Apalagi ini barang baru begitu ya. Dulu yang kamu pelajarin itu cuman nanasnya saja atau buah naganya saja. Kalau ini gabungan. Tapi sebetulnya ada pembelajaran yang gabungan antara lemon dengan wortel begitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi rujukannya seperti ekstraksinya harus seperti apa ya. Kemudian kalau kematangannya seperti apa? Kalau kita ketahui bahwa nanas yang baik itu matang optimum dia. Ya, tidak terlalu asam, tidak terlalu manis ya. Ketika dimakannya pun sebetulnya menyegarkan seperti itu. Ya, ini yang kematangan optimum ini yang menjadi solusinya. Kemudian yang terkait dengan gimana cara memasarkannya. Ya, dulu saya ingat, dulu ada sebuah minuman yang sekarang sudah populer minuman itu, yang mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu, dia itu melakukan semacam tester di orang-orang yang ada di jalanan begitu. Atau masuk perkantoran, coba dulu rasanya seperti apa, enak apa enggak begitu. Nah, itu menjadi pertimbangan produk tersebut untuk mengolahnya harus seperti apa, kemasannya harus seperti apa. Nanti Karpina pun sama ya, tidak hanya produksi SMK 1 lalu dikonsumsi di SMK 1 saja. Karena kalau kita memang ingin membesarkan ini menjadi profit begitu ya, maka harus dipasarkan lebih luas lagi begitu dengan cara tadi ya, jadikan tester orang-orang yang ada di luaran sana begitu ya, sebagai semacam kuesioner begitu ya, kita isi kuesioner itu ya, mereka isi kekurangannya di mana, harusnya seperti apa. Jadi itu untuk perbaikan produk kita ya. Baik, itu kesimpulannya. Baik, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum setelah kita sudah melaksanakan kegiatan teori. Sebelum kita melaksanakan kegiatan praktikum, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Persilakan. Sebelum kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, nanti saya akan absen, sekalian nanti masuk satu persatu, sekalian memperlihatkan kukunya, karena ini bagian dari SOP-nya, ya seperti itu. Ya. Arti cinta, oke. Baik, silakan. Alia, baik. Aji. Oke, kemudian Jahra. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan mempraktekkan dari kegiatan pembelajaran atau kegiatan teori ya. Di mana nanti setiap masing-masingnya akan ngambil bahan baku dan bahan tambahan ya. Seperti yang terlihat di depan sana ya. Dan prosesnya kemarin kita sudah bahas ya. Tata caranya, pencucian dan sebagainya kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang tinggal kita mempraktekannya seperti itu. Baik, persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Semua alat-alatnya ditaruh di atas meja kerja, dipersilakan. Baik, kalau sudah setelah mempersiapkan alat, nanti kita akan menyiapkan bahan baku dan bahan tambahan ya yang ada di depan. Dan ukurannya seperti apa? Kemarin kita sudah bahas ya. Untuk nanas itu 1 kilo, kemudian wortel itu 1 kilo, kemudian gulanya 600 gram ya. Setengah kilo lebih sedikit, setengah kilo lebih 100 gram ya, atau 600 gram. CMC-nya 5 gram, asam sitratnya 9 gram ya. Nanti kalian silakan timbangan ya, ada semuanya kan timbangan digitalnya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu dipersilakan ya. Dan sebentar, saya bagikan LKPD-nya dulu ya. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Baik, nanti dalam pengerjaan LKPD ya, silakan nanti ada yang mungkin khusus untuk mencatatnya ya, supaya nanti kerjanya lebih efektif seperti itu. Baik, silakan untuk mengambil bahan baku dan bahan tambahannya yang ada di depan.
53 sampai 55. Tapi syaratnya harus 30 menit dipanaskan dulu. Ini masih ada lagi nih, satu lagi. Oh ini. Kalau enggak, ini masih ada beberapa sesi lagi. Jadi jangan sampai udah ada gulanya. Iya. Diambil 300 buat CMC dulu. Baru nanti kalau gumpalannya tinggal ada yang kecil-kecil baru diganti. Suhunya dipertahankan 7375 ya. Jangan sampai berlebihan. Turun ya. Asamnya berapa sekarang? Suhunya turun berapa?
Sudah? Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan praktikum pembuatan sari buah karpina ya, dan nampak cantik sekali ya hasilnya ya. Oren ke kuning ke orenan begitu ya. Sangat luar biasa ya. Tadi saya ukur pH-nya memang sesuai dengan petunjuk yang tadi juga ya, 4 sampai 5 pH-nya ya. Jadi nggak terlalu asam banget lah seperti itu. Tapi memang kalau minuman segar itu harus agak-agak asam seperti itu ya. Baik, kita melakukan post test terlebih dahulu ya. Silakan ambil ponselnya, kerjakan link yang tadi sudah dibagikan ya. 5 menit saja post testnya. Sudah? Oke, kalau sudah kita bagian terakhir presentasi ya. Kalau tadi di kelompok 1 di awal, sekarang kelompok 3 di awal. Oke, untuk kelompok 3 kesempatannya saya persilakan. Di sini di depan. Boleh buat satu aja, buat contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan data pengamatan dari hasil praktik sari buah karpina kami. Untuk parameter warnanya lebih oranye cerah, aromanya dominan bau wortel daripada nanas, dan rasanya dominan asam dibanding manis. Kekentalannya ada di 10% hingga 15%. Praktikum. Ada yang mau bertanya? Tidak, cukup. Oke, baik. Kita kasih plus untuk kelompok 1. Baik, refleksinya hari ini sebetulnya tadi setelah saya cek pH-nya ya, memang pH-nya pH yang sesuai anjuran 4 sampai 5 ya, kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3 itu sedikit asam dia ya kan, tapi nggak apa-apa karena pH 3 sampai 4 ya. Tapi 4, sekian ya. Tapi kalau kelompok 1 dan 2, 4 sampai 5 seperti itu ya. Hal ini bisa jadi disebabkan ya. Tadi pada saat kita melakukan pembelajaran teori di kelas itu kan kelompok 1 yang buahnya itu matang optimum ya. Ekstraksi kemudian kualitas buahnya seperti itu ya. Bisa jadi mungkin si buah itu terutama nanasnya belum matang optimum sehingga dominan rasa asamnya itu masih ada seperti itu ya. Ya ini sih sebetulnya nggak masalah juga ya. Yang penting aman untuk dikonsumsi. Bahkan minuman sari buah seperti ini sebetulnya lebih enakan ketika dominannya asam sebetulnya ya. Asam apalagi dalam keadaan dingin kayaknya segar untuk diminum seperti itu ya. Baik, alhamdulillah ya. Kegiatan praktikum kita hari ini sudah selesai. Otomatis ada kelompok terbaik ya. Jadi dalam penilaian kelompok itu sebetulnya ada penilaian sikap dari masing-masing anggota kelompok, kemudian ada penilaian pengetahuan lewat tadi ya, post test dan pre-test dengan post-test, kemudian yang terakhir keterampilan, penilaian keterampilan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Inilah instrumen penilaian ya. Ada lagi satu lagi ya, karena kita kerja kelompok, sebetulnya antara 3 kelompok ini rata begitu. Tapi cuman saya lihat terakhir tadi kelompok 3 itu menyelesaikannya lebih cepat dibanding 2 kelompok yang lain. Ya, makanya kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 3. Kita kasih aplaus kelompok 3. Baik, untuk keberkahan praktikum kita pada pagi sampai siang hari ini, ketua kelas mungkin memimpin doa. Silakan. Udah. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk diri kalian semua.